sudah tidak ada lagi diklat, langsung mengambil dari guru penggerak. Tidak ada apa istilahnya, diklat sekolah-sekolah untuk kepala sekolah, langsung mengambil pengajuan dari guru yang memiliki sertifikat guru penggerak, tidak melihat usia. Nah, namun yang bisa menjadi pengawas di kepala sekolah itu adalah guru PNS dan guru P3K. Nah, untuk saya, karena ada di swasta, agak susah untuk jadi kepala sekolah maupun pengawas. Tapi masih digodok sekarang bahwa sertifikat guru penggerak akan mendapatkan afirmasi untuk P3K. Itu masih digodok oleh pemerintah. Namun terlepas dari itu, saya tidak melihat iming-iming itu. Saya lebih kepada proses ilmu yang nantinya bisa didapatkan di program guru penggerak, karena kan selaras dengan sekolah penggerak kita. Oke, baik, itu sekedar awal untuk guru penggerak seperti apa yang saya lakukan sampai detik ini dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Ya, kegiatannya alhamdulillah cukup menguras tenaga karena harus offline dan sebagainya. Kita tidak apa-apa, itu bisa dilewati. Hari ini saya melakukan pengibasan. Tadi salah satu merupakan tugas saya terakhir di modul 1 penerapan budaya positif di sekolah. SMA saya Yusuf Karangor. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kira-kira pertanyaan saya, budaya positif apa yang sudah ada di sekolah? Salim, sholat berjamaah. Oke. Dengan harapan ketika salim, anak-anak bisa menerapkan di rumahnya masing-masing. Ketika sholat berjamaah, anak-anak juga di rumah melakukan sholat berjamaah. Oke, baik. Sedikit mengutip dari Yajar Bimantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Intinya adalah, kalau saya terjemahkan, disiplin itu bukan dari orang lain, tapi dari kalau bahasa di kami adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam, atau dari dalam diri dia sendiri atau masing-masing, kata Pak Anwar tadi. Namun jika memang dirinya belum bisa melakukan disiplin tadi, maka bisa dilakukan oleh pihak luar. Nah, dalam ini adalah kita sebagai guru juga bisa melakukan kontrol kepada siswa ketika memang siswa keluar dari disiplin yang kita terapkan di sekolah. Bagaimana menerapkan disiplin positif? Dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, kita bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Bapak Ibu, terutama wali kelas, pernahkah Bapak Ibu melakukan atau membuat peraturan kelas, atau guru melakukan peraturan untuk dirinya sendiri terhadap siswa? Pernah enggak? Pernah. Seperti apa bentuknya? Kontrak belajar. Redaksinya? Tapi bisa contoh misalkan? Bisa lambat, lambat, masuk. Tidak boleh makan di kelas. Apalagi? Tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, itu adalah redaksi. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan, kita lihat. Oke. Jadi kebajikan yang sekarang lagi memang
mewakili sesuai dengan Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Ketika tadi apa tadi Pak Irwan dilarang terlambat misalkan, terus membaca doa. Ketika membaca doa di kelas itu sudah masuk nilai yang mana kira-kira? Kalau beriman, bertakwa, terus kedisiplinan. Nah ini, oke, ini salah satu contoh profil belajar Pancasila yang di mana ini termasuk nilai-nilai universal. Ada lagi nilai universal menurut BO Primary Religious Program PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat. Terus tadi misalkan kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu tadi redaksi. Yang Bapak Ibu buat itu redaksi dan nilainya kita menyesuaikan. Contoh, dilarang terlambat itu bisa masuk, kalau menurut PIP ini bisa termasuk komitmen atau tanggung jawab. Menghormati sesama teman, maka di sini masuk nilainya bisa rasa hormat, bisa menghargai, betul? Ya. Jadi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ada lagi yang menurut petunjuk hidup. Ini lebih banyak lagi mana? Ini saya hanya ambil sebagian. Peduli, penalaran, kerjasama. Pada dasarnya apa yang ada di nilai-nilai ini sudah dilakukan kan di kelas kita. Cuma kita nggak tahu. Sama Bapak Ibu, ketika saya selama 3 bulan dari Mei sampai sekarang mengikuti kegiatan CGP modul 1, titik 1 sampai 1.4, itu sebenarnya sekolah kita sudah melakukan, cuma tak tahu nyaman apa gitu. Tapi setelah saya masuk materi, oh ternyata kayak gini. Mulai dari paradigma Ki Hajar, visi guru, terus nilai guru, sampai sekarang budaya positif. Tanggung jawab, buang sampah di tempatnya. Apa nilai berikutnya? Yaitu tanggung jawab. Setelah memahami nilai kebajikan universal, maka kita harus menerapkan dalam bentuk keyakinan kelas atau sekolah. Nah, aturan-aturan yang Bapak Ibu, kalau bahasanya kontrak belajar, kalau sebagai guru, kalau wali kelas peraturan kelas, mulai sekarang Gembala jangan pakai bahasa-bahasa yang negatif. Contoh, dilarang atau jangan. Dilarang terlambat. Positifnya apa? Kata kalau diubah ke kata positif, datang tepat. Dilarang mengganggu teman. Maka kata positifnya, kalimat positifnya apa? Menghargai teman, menghormati teman. Nah, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini kan kata positif, bukan kata negatif. Tepat waktu dan aktif, bukan lagi dilarang terlambat. Karena gini, saya kira saya maupun Bapak Ibu sudah paham bahwa kadang-kadang ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Ketika peraturan dibuat untuk dilanggar, maka notasinya akan negatif. Maka mulai sekarang kalau mau buat kontrak belajar ataupun di kelas sebagai wali kelas, buatlah kalimat-kalimat positif sesuai dengan nilai kebajikan tadi, nilai universal kebajikan tadi. Karena yang diterima siswa itu beda, Bapak. Ketika negatif kalimatnya akan berbeda dengan kalimat yang positif. Buktikan aja, nggak apa-apa. Saya sudah mencoba. Kerjasama, apa ini? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bukan lagi dilarang membuang sampah. Karena di sini apa keyakinan sudah yang dibentuk. Keyakinan bersama antara wali kelas dengan siswa, guru dengan siswa. Oke. 5 posisi kontrol. Ini yang terpenting sebenarnya. Siapakah yang bisa mengontrol siswa Bapak Ibu? Guru. Guru bisa mengontrol siswa. Di sini ada 5 posisi kontrol. Perhatikan baik-baik, nanti ada video yang saya tampilkan. Nanti akan saya tanyakan, Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Jawab aja dengan jujur. Kalau posisi 1 ya 1, posisi 5 ya posisi 5. Seperti apa posisi yang dimaksud?
Mari kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi yang pertama, posisi penghukum. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ibu dan Bapak Madena. Ibu dan Bapak guru hebat. Tangan basket, Lim. Basket, Bu. Malah sekali ya kamu terlalu terlambat. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi yang pertama, posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ada yang seperti ini. Malah sekali ya ada. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok Ada sih kamu. di sana. Ada yang posisi penghukum. Tidak ada di sini. Sana. Tidak ada kalau di sini. Lapangan basket. Ada. Tadi Bapak belum saya ada. lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu lagi, Bu. Berani-beraninya jawab. Salah dia ada Sudah lagi. terlambat, masih berani jawab pula. Ah, keliling lapangan Nanti lihat basket perbedaannya ya, 5 kali dari sekalian. lima posisi Biar lapangan. kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada basket di sini, Pak. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Pak Adi menyinggung. kau ketawain. Itu bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang musuh mah. Tidak ada posisi penghukum di sini. Tidak ada, kalau di Tidak sini tidak ada. ada. Kita lihat posisi yang kedua, pembuat merasa merasa bersalah. Perempuan merasa bersalah. Naren, Memang ada di sini. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Iya, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Saya takut Pak. Ada. Yang tepat ada nanti. Ini ketiga masih ketiga. Nan, Terima kasih. Pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya Ayah. membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat balik tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap memang kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. 3 kali. Dalam Posisi posisi teman. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk Ada yang di posisi ini? tetap santai. Murid Ada. akan merasa senang, aman, Ada, dan ada. akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu kekurangannya kalau sudah minimal. Memantau monitor. Posisi keempat. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini BK biasanya yang pemantau. Posisi kelima, manajer. Naren, Ini yang terakhir, posisi kontrol manajer. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ada yang kelima? Posisi manajer adalah posisi kontrol dan usaha yang memiliki Apa ada pasti bilang di situ. yaitu bertanggung jawab Akan saya tambahkan. tujuan dari posisi ini Jadi hukum ketika anak-anak sholat itu saya tuliskan. guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik, terima kasih. Kita bersama-sama tadi sudah melihat 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai hukum, yang kedua salah, ketiga teman, 4 atau Manajer. manajer. Oke, baik. Saya ingin dari yang ada di sini memberikan refleksinya dari 5 posisi kontrol. Bagaimana menurut Bapak Ibu kelima posisi kontrol ini? Apakah kita harus kontrol 1, posisi yang kedua atau ketiga atau bahkan kelima? Kira-kira seperti apa di sini? Silakan ngomong. Adi. Ya, menurut saya itu kita itu lebih fleksibel saja untuk berusaha. Oh, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penanya. Menurut saya dari 5 posisi itu kita itu harus memfleksibelkan posisi itu. Karena tiap posisi itu tergantung konteks permasalahan. Mungkin ketika posisi 1 itu diterapkan baik ketika anak itu terkesan meremehkan kita. Sedangkan posisi 2, 3, 4, dan 5 juga melihat karakter mereka juga. Siswa. Kalau mengambil salah satunya dan baik juga, karena baik juga pendidikan itu kan salah satunya sifatnya kan fleksibel, dinamika pendidik, dinamika siswa itu berubah tergantung konteksnya. Perubahan sama gitu. Itu saja. Yang lain silakan. Mana? Assalamualaikum
Menurut saya posisi yang paling ideal memang manajer itu ideal. Cuman kalau posisi hukum itu diperlukan, mungkin ya tergantung dari anaknya. Kalau memang anaknya tidak bisa, artinya karakternya jelek, mau diapain lagi kalau nggak pakai hukum. Adapun yang ideal memang yang ideal. Kata mana ya? Kata bagi saya. Saya ketika saya sekolah di SD tahun 94 tahun 2000-an, dulu menampar siswanya susah. Mereka disiplin. Mereka tidak maju. Tapi kita sekarang sama milenial mengklaim sama kebebasan berekspresi, sama pendidikan dan Islam. Tapi apa yang apakah dengan cara harus mereka disiplin? Pelajar. Masalahnya sekarang, lihat mungkin kita menggunakan terapan seperti ini. Ini masalah. Faktanya, semakin kita bebas, semakin itu dia banyak. Mohon maaf ya, di sana saya tidak ada semacam termasuk permasalahan yang bersifat sama seperti nomor tubuh. Tapi kalau dulu entar satu kali selesai, mereka semua senang. Malah kesempatan. Justru yang mereka kalau yang dari orang sukses orang yang baik-baik dan sopan, dan pada itu di sini tersembunyi rasanya. Itu mereka yang lupa. Kan sudah banyak di Twitter dibangga-banggakan semuanya yang Twitter. Ternyata ketika mereka sukses justru yang saya kira kalau itu sama saya. Sekarang itu dalam posisi yang tersendiri makanya saya minta ini solusinya apa maksudnya? Ini penting untuk karena kalau di sekolah ini, ini sama dengan sama saya di Lokasi. Ya seperti itu. Tapi masalahnya mau menghukum negara dulu, tak mungkin kita terbentuk atau apa yang Ya, terima kasih. Kalau menurut saya 5 posisi kontrol itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Artinya melihat kondisi anak, termasuk juga kondisi waktu situasi pada saat itu. Jadi kalau memang ya anak itu memang karena naturalnya meler, ya itu perlu posisi satu itu, kayak kerpas itu tak marah itu. Ya, itu. Pada sholat berjam kalau kerpas itu. Ya itu ya. Terus mungkin posisi kontrol itu perlu ditambah menurut saya. Jadi tambahannya itu ibda binafsi. Artinya guru itu harus memberikan contoh terlebih dahulu. Misalnya ada sampah berserakan. Anak-anak itu kadang-kadang kalau ditegur dengan ucapan itu sering tidak diperhatikan. Tapi kalau guru yang adil dan dilihat oleh anak-anak, ditaruh di tempat sampah, secara tidak langsung anak-anak itu pasti mengikuti. Contoh lagi, misalnya ketika Jumat ibadah, kadang-kadang anak-anak kalau disuruh melipat tikar itu saling saling tunjuk, tak boleh lepet. Tapi kalau guru melipat secara tidak langsung anak-anak mengikutinya, langsung melipat tanpa disuruh. Itu mungkin tambahan saya. Jadi posisi kontrol yang terakhir menurut saya yang keenam, guru harus memberikan contoh terlebih dahulu di hadapan anak-anak secara langsung. Nah, itu menurut saya. Apa bahasa tadi? Bilang sih. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya sedikit posisi kontrol yang itu bisa sepakat dengan teman-teman bahwa sesuai kondisi dan situasi.
kita menerapkannya. Yang terpenting menurut saya dari semua guru elemen yang ada di sini itu artinya paling tidak sama punya posisi kontrol hukum. Kadang-kadang boleh cuma dijadikan sebagai posisi teman, sehingga posisi kontrol hukum tidak ada. Saya kira anak-anak misalnya Paula terlalu keras, kan ada anak-anak dengan saya itu cuma ada dendam. Tapi kalau seandainya sama menerapkan seperti itu mungkin lebih kelihatan berhasil. Artinya dari 5 posisi kontrol itu kita terapkan bersama-sama. Artinya sama-sama ada posisi hukum juga. Itu harus kita terapkan bersama-sama. Bukan cuma mengambil yang posisi teman. Kadang-kadang kadang-kadang teman-teman guru juga atau ibu mengamankan dirinya biar tidak dibenci siswa, itu sudah mengambil posisi teman, sehingga dia aman sudah. Jadi alangkah baiknya memang seperti contohnya kalau kita menerapkan semuanya dari kontrol hukum misalnya, itu sama di pondok pesantren kenyataannya itu sukses gitu. Kalau kita terapkan bersama-sama, itu dalam keluarga saja lah. Kalau keluarga saya ini akan jadi perhatian nanti, makanya itu harus sama. Itu menurut saya. Terima kasih. Jadi ibu-ibu, Eva, Bu Sofa, buat kita, silakan. Bu Sofa. Yang 5 yang sesuai kontrol yang 5. Kameranya Kamu kesana. Dia ketuk ibu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya dari kelima kontrol yang sudah ditampilkan tadi, memang yang ideal itu yang nomor 5. Jadi posisi kontrol yang manajer. Cuman dari nomor 1 sampai nomor 4 itu ada kalanya di kontrol tersebut mungkin kalau saya melihat video tadi saya pernah melakukan di posisi kontrol 1 sampai 4. Di posisi 1 misalnya kontrol hukum. Jadi mungkin saya setuju dengan pendapat teman-teman, ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ada kalanya ketika misalnya menghadapi kasus anak terlambat seperti yang tadi, ada kalanya kita harus memberikan sanksi seperti itu. Tapi tidak terus-menerus memberikan sanksi. Ketika kita menghadapi anak yang di lapangan, anak yang mereka anggap berprestasi, juga kita ada rewardnya seperti itu. Terus di posisi merasa bersalah, terus terang saya juga pernah melakukan itu di lapangan yang mungkin yang jarang saya lakukan yang di pemantau, tapi kadang juga mengingatkan anak-anak ketika mereka tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, maka di posisi kontrol yang pemantau itu saya juga pernah melakukan. Dan yang kontrol sebagai teman, saya juga pernah melakukan. Tapi kadang, makanya memang yang lebih ideal memang kontrol yang manajer. Di situ anak-anak bisa menemukan akar masalahnya dan sampai nanti bagaimana solusinya yang harus mereka lakukan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya memang saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman yang lain bahwa memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Juga kita harus melihat karakter siswanya juga. Jadi kontrol 1, 2, 3, 4 dan 5 1
1 sampai 4 memang sangat diperlukan juga. Kadang-kadang kita memang perlu melakukan hal itu kepada siswa kita sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan karakter siswa juga. Terus untuk kontrol 5 memang kelihatannya memang menurut saya memang sempurna, memang adalah cocok kalau sebagai guru, karena guru itu kan sebagai manajer, sebagai apa istilahnya, fasilitator juga. Jadi saya rasa memang sempurna kalau posisi kontrol nomor 5. Cuma tidak semua siswa itu karakteristiknya sama. Saya masih ingat, saya lupa dari mana, tapi didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, dari mana Pak? Oh ya, saya masih ingat seperti itu. Memang beda dengan siswa kita dulu waktu kita menjadi siswa, Bapak Ibu pernah menjadi siswa juga, mungkin beda cara mengajar atau mendidik dengan siswa yang sekarang sudah masuk dengan zaman milenial. Nah, makanya ada pepatah seperti itu, didiklah anak kita, didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya seperti itu. Ya, itu sudah cukup saya rasa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata cukup seru walaupun kita hanya beberapa orang. Baik, saya mulai dari Pak Adi. Memang betul kalau tadi gue mengutip dari Ali bin Abi Thalib, paradigma yang terjadi menurut pikiran orang memang pembelajaran saat ini adalah harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kita zamannya apa? Sudah sangat beda Pak Adi. Ketika zaman saya juga dulu ketika di buku nggak ada masalah. Tapi sekarang jangan coba pakai terapkan seperti itu. Namun aturan-aturan tetap ada di sekolah masing-masing. Nah, kalau dari Pak Umam tadi menambahkan satu kontrol, harus ketemu dengan penulisnya dulu untuk menambahkan itu. Tapi nggak apa-apa, sebagai penguatan aja di sekolah kita nggak apa-apa. Tapi betul, sebenarnya memberikan contoh adalah kita harus keyakinan dulu. Keyakinan yang dimaksud tadi, kebajikan universal, kemudian diterapkan dalam suatu bentuk keyakinan, itu bukan hanya keyakinan kepada siswa, tapi juga kepada guru. Ketika bicara kebersihan, ya bukan hanya siswa, tapi guru juga punya tanggung jawab akan keyakinan tentang kebersihan seperti itu. Jadi tinggal penguatan keyakinan aja Pak Umam. Kalau saya tangkap dari materi saya ini, mari kita bentuk keyakinan dulu bahwa ini tanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab, ini tanggung jawab bersama. Ketika sampai, tanggung jawab bersama kita, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, saya kira dari Pak Anang, Pak Irwan tadi, Bu Sofa, Bu Eva, dari Pak Adi, 5 posisi kontrol yang saya tampilkan tadi bukan berarti Bapak Ibu harus berada di manajer, tidak. Cuma memang tadi kan disampaikan oleh pemateri, paling ideal itu memang manajer. Tapi ada kalanya kita harus menerapkan di posisi 1, 2, 3 ataupun 4. Tergantung dari kondisi, entah itu kondisi siswa atau juga kondisi guru. Jangan hanya lihat kondisi siswanya Bapak Ibu, lihat kondisi gurunya. Takutnya, maaf contoh Pak Adi, posisi dari pagi banyak pekerjaan, terus siang ada kasus, siswanya sendiri ada kasus, ternyata Pak Adi belum bisa kontrol dirinya sendiri, yang seharusnya masuk ke manajer akhirnya jatuh ke hukum. Itu loh. Jadi karakter yang dimaksud tadi tidak hanya siswa, tapi kita ada juga, kita bisa mengontrol diri kita sendiri pada saat melakukan eksekusi. Apakah memang harus sebagai penghukum? Ya kalau memang kita bisa ideal, kenapa harus pilih yang hukum? Kita coba yang ideal. Tapi pendekatan ini adalah teori-teori yang memang bisa diterapkan dan itu cukup efektif untuk dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya ke Bu Sofa tadi, ketika menerapkan sebagai penghukum, menerapkan sebagai teman, monitor atau memantau, gimana hasilnya terhadap siswa tersebut? Lebih kena yang mana gitu?
adakah perubahan positif yang dilakukan siswa dengan penghukum, teman, ataupun mantan? Untuk yang penghukum Pak, itu dulu sih Pak. Oh, Saya sekarang sudah agak jinak kayaknya. Nanti masuk ke teman sudah ya sekarang. Saya sekali insya Kalau dulu memang anak-anak ketika hukum itu Pak, enggak, ketika kontrol hukum memang yang saya rasakan ketika melihat anak-anak itu agak sedikit ada dendam itu Pak. Iya, ada sedikit dendam. Bahkan ketika mereka sudah lulus dari sini, itu kayaknya kalau lihat saya itu kayak lihat musuhnya itu Pak. Kayaknya itu subuyutan. Dendamnya itu kayaknya sih Pak, kalau secara penilaiannya saya seperti itu. Lebih dendam kayaknya. Iya. Tapi sebenarnya kalau yang di posisi teman Pak, yang saya rasakan begini. Ketika teman itu kayaknya kok saya itu pangapora. Kalau bahasa Maduranya itu gence kacetak Pak. Gence kacetak. Seperti itu. Tapi ada di kalau di teman itu kadang kita juga bisa masuk Pak ke anak-anak itu. Ketika mereka jadikan teman, maka di situ kita ada celah itu. Ketika mereka ada masalah itu mereka akan dengan sendirinya bisa curhat ke kita. Itu kalau di teman. Akhirnya masuk pemikiran nanti solusi. Iya, akhirnya ke situ. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak? Ya, kalau di hukum menurut saya di usia itu biasanya saya kena datanya anak-anak itu sifat jerah itu adalah sifat jerah, sehingga anak-anak dengan melihat saya saja itu adalah biasanya Pak menunjukkan itu udah masuk itu sifat jerah saja. Cuma yang saya lakukan seperti itu. Masalah nanti imbasnya nanti memang tak ada apa memang dendam dan sebagainya. Saya tidak pikir dulu. Tapi paling tidak anak-anak itu ada sifat jerah bagaimana anak-anak itu melakukan kesalahan paling tidak mengulangi itu. Sifat jerahnya ketika ada firman atau ketika tidak ada firman? Sifat jerahnya terutama ya kadang-kadang bila makanya saya kembalikan pada tadi, seandainya sama-sama apa yang diterapkan teman-teman misalnya kadang sholat Pak, apa juga Pak, kalau cuma bukan cuma saya, semuanya tegur seperti itu. Ada yang kan baju misalnya ditaruh di luar, bukan cuma saya menegur, bukan, tapi semuanya guru bergerak nih, insya Allah anak-anak secara sendirinya nanti akan disiplin dan semacamnya. Ya, terima kasih. Memang harapan dari kelima posisi kontrol ini adalah memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan yang positif, bukan karena hukumannya, bukan karena temannya atau karena wali kelasnya, bukan. Tapi yang pasti dirasakan ketika penghukum tadi, kita juga tahu konsekuensinya. Ketika penghukum dendam betul, karena anak-anak Bapak Ibu ketika dimarahi dengan model posisi kontrol penghukum, dia akan menyimpan memorinya di otaknya sampai kamu dia akan tersimpan. Itu pasti, baik itu sifatnya negatif maupun yang positif. Jadi secara pribadi saya tidak mengharuskan Bapak Ibu harus manajer, tidak. Tetap mari kita bersama-sama lihat kondisi tadi, saya sepakat juga kondisi siswanya maupun kondisi gurunya. Jangan sampai kasus-kasus yang sebenarnya kecil, ketika posisi guru lagi nggak stabil, yang harusnya bisa selesai dengan manajer hanya selesai dengan penghukum. Itu yang agak kurang enak diterapkan. Nah sekarang ada di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Dari kelima itu. Pak Adi, sekarang ada di mana Pak Adi? 1, 2, 3, 4 atau 5? Atau bahkan semuanya? Semuanya. Kali-kali saya ngajak 9B itu masuk ke tutup. Jadi setiap 9B langsung kontrol menghukum. Oke, baik. Dari kelima kontrol tersebut kita bisa menerapkan pendekatan segitiga restitusi namanya. Kemarin saya coba terapkan walaupun bahasanya settingan, tapi saya coba refleksikan hasilnya cukup bagus.
Apa segitiga retribusi ini? Salah satu pendekatan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau ketiga ini dilakukan, insya Allah akan ada perubahan yang positif, bahkan kita akan secara otomatis masuk ke posisi manajer. Jadi masalah apapun yang dilibatkan oleh siswa, yang tahu siswa yang terlibat dalam masalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jangan langsung menjudge karena itu bersalah. Kadang-kadang kita nggak sadar melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita harus mencari solusi-solusi yang lebih banyak dari kasus tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Baik terlambat, kerja berencana, atau apa itu pasti. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kalau itu kelas? Kalau ada masalah di kelas, kalau di sekolah, keyakinan apa? Dalam hal ini adalah peraturan sekolah. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mau berubah atau tidak? Nantinya ke depannya masa kamu harus seperti ini terus? Mau terlambat terus kan tidak mungkin. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi paling tidak meyakinkan bahwa yang dilakukannya itu salah, tapi meyakinkan juga banyak yang belum ini, tapi kita harus berubah, kita harus mencari solusi-solusinya. Kemarin saya juga mencoba segitiga restitusi ini dengan kasus terlambat di kelas dan merokok. Saya tanyakan menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini. Setelah saya lakukan, kemudian saya meminta refleksinya. Ternyata jawaban siswa adalah dengan cara seperti itu bagus Pak. Jadi ada motivasi dari dalam diri siswa untuk melakukan perubahan, bukan perubahan dari luar. Tapi kalau perubahan sudah dari dalam itu sangat bagus, pasti menciptakan perubahan yang positif. Kalau tadi efek jerah sampai kapan? Kalau bahasanya Pak Irwan tadi. Paling kalau hanya ada Pak Irwan, kalau nggak ada Pak Irwan, jerah itu akan bulan sendirinya, akan tumbuh lagi masalah. Jadi mari kita bersama-sama, betul Pak Irwan tadi sampaikan, bersama-sama membuat keyakinan mulai dari seragam, disiplin-disiplin yang lain untuk meyakinkan bahwa kita harus seperti ini. Baju harus ada di dalam, tahu tadi bicara kebersihan, sampai itu tugas bersama, bukan tugas siswa saja, tugas guru pun juga punya peran penting dalam kebersihan di lingkungan sekolah. Kolaborasi. Betul. Jadi kita berkolaborasi. Memang sekarang mungkin Pak Agus bahasa kolaborasi sudah sering didengar sejak PP ini, karena memang kolaborasi itu sangat penting. Kita nggak bisa, saya Pak Zin sendiri nggak bisa. Apalagi kondisi saya masih belum stabil, Pak Zin juga masih belum stabil. Mudah-mudahan kita saling mendoakan ketika kondisi seperti ini tetap masih bisa memberi manfaat untuk sekolah maupun untuk orang lain. Oke baik, kayaknya ini sudah terakhir pendekatan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengubah cara pandang kita dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, baik di kelas maupun di sekolah secara umum. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Tidak ada? Dalam kalau sering ingat dalam perasaan saya banyak lebih daripada mimpi. Kalau kita berkelas lebih banyak. Nah, tapi setelah itu saya pendekatannya lagi. Tapi tidak kau lah kan marah. Tapi kemudian aku saya kiri kepala sekolah. Memang tulis itu bahasa satisfa. Jadi setelah itu paling tidak anak-anak walaupun makanya biar tujuan kau jangan tidak walaupun saya beri hukuman sudah mungkin tapi anak-anak tidak ada dendam. Dalam doa itu kami bagaimana sangat sadar terhadap ulasannya itu bahwa itu
sebagai guru juga punya tanggung jawab lagi. Juga dimarahi. Bukan bukannya ada yang kok ya. Kalau kok bikin, jangan kok dari kiri kok bikin. Masa ada satu. Udah mengalami sulit. Oke ya, paling tidak teman-teman yang ada di sini tinggal nanti mengimbaskan juga ke teman-teman yang ada di ruang guru. Paling tidak dari posisi kontrol itu kita bisa menerapkan mana yang ideal, mana yang memang harus kita harus hukum sebagai teman. Itu yang terpenting. Urusan nanti sebagai penghukum terus jangan apa, jangan lihat dengan beberapa konsekuensi yang didapat. Tapi dengan harapan mudah-mudahan kita berada di posisi yang ideal, yaitu posisi kontrol manager. Baik kita sebagai guru, baik kita sebagai wali kelas ataupun sebagai pimpinan. Sebenarnya tidak hanya ke siswa, ke guru pun juga pimpinan, Pak Didin juga harus bisa memposisikan apa sebagai kontrol manager, apa sebagai penghukum. Tapi kalau memang kalau kepala sekolah memang harus sebagai manajer, itu harus itu sudah. Oke baik, sekali lagi kami sampaikan atau saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Semoga kita terus bisa tergerak dan menggerakkan, karena tugas kita ke depan terutama yang SMA untuk fase E untuk kegiatan sekolah penggerak itu masih panjang. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan tugas-tugas selesai sesuai dengan deadline pelatihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nggak